Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Lintas Masjid Sunggal Petaling Baru. Kali ini pengajian Ahad subuh pagi FKSMM ada di Masjid At-Taqwa yang ada di Pondok. Mari kita bersama-sama ikuti pengajian hari ini. Semoga pengajian lancar, tidak ada halangan apapun. Berkah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini banyak sekali jamaah yang hadir nih, mulai berdatangan dari berbagai masjid yang ada di Sunggal dan Petaling Baru. Nah, ini jamaah dari masjid Baitus Salam ya. Oke. Silakan Pak. Juga personil Satgas juga sudah dikerahkan untuk mengamankan kajian hari ini. Ini sarapan pagi kita. Bagian sarapan pagi kita dengan sule dan tak lupa juga roti. Nah, ini dia. Di teras sudah memenuhi tamu yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kajian Ahad subuh pagi. Ayo kita lihat ke dalam. Jamaahnya sudah berdatangan di sini. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga kita bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka Ahad subuh berjamaah. Salawat berkaitan salam berdaulat rahmat berbuah syafaat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat perjuangan beliau, atas susah payahnya beliau yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islamnya.
Di sini saya selaku protokol tidak memperpanjang mukadimah lagi, langsung saja kita masuk ke dalam. Langsung saja saya akan membacakan tata tertib acara pada pagi hari ini. Yang pertama itu adalah pembukaan oleh saya sendiri, kemudian yang kedua adalah kata-kata sambutan. Acara yang ketiga yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Hidayatullah akan sekaligus penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada pagi ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan dengan lancar. Kemudian acara yang kedua yaitu kata-kata sambutan. Kata sambutan yang pertama yang akan dibawakan oleh Ketua BKM Masjid At-Taqwa, yaitu Abi Muhammad Iqbal. Kepada Abi Muhammad Iqbal kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Selawat serta salam kepada Nabi kita dan Musa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan telah kita mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Hidayatullah yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat bisa tumbuh berjamaah di Masjid At-Taqwa ini. Kemudian yang saya hormati Ketua FKSMM, dalam hal ini saya lihat wakilnya yaitu Bapak Ustaz Hasanuddin PDI, alhamdulillah telah hadir juga. Yang saya hormati ketua-ketua masjid dan mushola yang tergabung dalam forum komunikasi silaturahmi masjid mushola yang ada di Desa Semenciring, Kecamatan Palimbaru, Desa Semenciring, Kecamatan Sunggal. Serta yang saya hormati hadirin dan hadirat dan ibu-ibu yang alhamdulillah hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Di sini saya selaku BKM Masjid At-Taqwa mengucapkan terima kasih alhamdulillah kepada bapak-bapak hadirin dan hadirat sekalian telah hadir di masjid kami ini, yang mudah-mudahan hadirin bapak ini membawakan kebaikan bagi kita bersama. Kemudian kami selaku pengurus juga mohon maaf jika penyambutan tadi dan penempatan dan mungkin ada yang bisa dinikmati, ada hal-hal yang kurang berkenan, kami terlebih dahulu mohon maaf. Kemudian ya kami di sini selaku sedikit mengimbau kepada diri saya dan kepada kita semua. Memang saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina masih berjuang untuk mempertahankan diri, memperjuang membebaskan negara yang Palestina. Mari kita doakan dan mari yang memiliki kemampuan bisa berdonatur ataupun melalui media sosial, mari kita dukung kebebasan Palestina. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya kita ingat kepada saudara kita, mudah-mudahan saudara kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir saja sebagai mewakili ataupun pengurus Masjid At-Taqwa menyampaikan semuanya, mudah-mudahan kebaikan Allah kepada kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kami ucapkan kepada Nabi Muhammad Iqbal yang telah memberikan kata-kata sambutannya. Kemudian kata-kata sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Ketua FKSMM atau yang mewakili kepada Al-Ustaz
Samsir Lubis SPDI kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Mari sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan diiringi dengan itu mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga kita adalah hamba Allah dan kemudian kelak memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita takjim muliakan yaitu Al-Muharram kita pada hari ini yang insyaallah akan memberikan kajian ahad subuh yang telah hadir bersama kita yaitu Al-Ustaz Hidayatul Haji Hidayatullah SD. Selamat datang Ustaz di pengajian ahad subuh FKSMM. Kemudian yang sama kita takjim muliakan yaitu Ketua BKM Masjid At-Taqwa Pondok, yakni Ustaz Muhammad Iqbal SD, beserta segenap pengurus BKM dan seluruh jamaah Masjid At-Taqwa. Kemudian hadir pada kesempatan ini juga yaitu Bapak Penasehat Satgas FKSMM, yakni Bapak Arif Satpohan SE SH. Kemudian hadir juga Ketua BKM yang pada kesempatan ini ada beberapa yang hadir saya lihat. Ada dari Masjid Nurul Ihsan, ada juga hadir dari Masjid Darussalam Taman Johar, ada juga dari Masjid Nurul Huda, ada juga dari Masjid Al-Ikhlas Johar. Saya lihat banyak yang hadir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini beserta seluruh jadgas, juga hadir ibu-ibu, juga hadir YouTube kita yang hadir pada hari ini, hadir dari FKSMM Bapak Ashab. Mudah-mudahan kiranya kita semua senantiasa dalam kerahmatan, dalam keberkahan, serta dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah FKSMM yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian ahad subuh ini berhubung ketua kita tidak dapat hadir karena ada kepentingan atau urusan keluarga yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa ditinggalkan. Maka untuk itu beliau mohon izin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Bapak Iqbal selaku pengurus BKM. Beliau tidak dapat hadir dikarenakan adanya kepentingan atau urusan keluarga yang sangat penting. Maka untuk itu beliau menitipkan pesan kepada saya beberapa pengumuman dari pengurus. Yang pertama yaitu bahwasanya pengajian ahad subuh depan kita mengaji di Masjid Al-Hidayah Jalan Skip. Nah, jadi ahad subuh depan
kita mengaji di Masjid Al-Hidayah Jalan Sekip, yang mana itu ahad pertama insyaallah akan diisi oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Yazid Mufti Lubis Al-Madinah. Kemudian yang kedua, bahwasanya saya juga diamanahkan untuk menyampaikan bahwa ada beredar isu atau rumor di kalangan masyarakat bahwa di sana disampaikan Bapak penasihat Satgas kita, yakni Bapak Arif Sahpohan, mengundurkan diri dari pencalonan anggota DPR dari Partai PKS. Jadi perlu disampaikan bahwa Bapak Arif tetap maju sebagai anggota DPR tingkat 2 dari Sordang dari Partai Keadilan Sejahtera. Juga Bapak Iqbal juga maju sebagai calon dari Partai PKS untuk tingkat 2 dari Sordang. Maka ini perlu kami sampaikan karena ada beredar isu di masyarakat bahwasanya Bapak Arif mundur katanya. Namun perlu kami sampaikan bahwa Bapak Arif tetap maju sebagai anggota calon anggota DPRD dari Sordang dari Partai PKS. Maka untuk itu mudah-mudahan apa yang diniatkan, mudah-mudahan dari saudara-saudara kita yang mencalonkan mewakili kita untuk di DPRD dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus jamaah-jamaah kita dari FKSMM yang punya niat baik mewakili kita di anggota dewan, mudah-mudahan Allah ridhoi dan berkahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ucapan terima kasih dari pengurus PKM, wabil khusus kepada segenap pengurus PKM Sholat Taqwa, yang mana pada ahad subuh ini telah memfasilitasi segala sesuatunya untuk pelaksanaan pengajian ahad subuh ini, mulai dari persiapan tempat, makanan, minuman yang telah sama-sama mungkin kita nikmati. Mudah-mudahan apa yang disuguhkan, apa yang diberikan kepada kita menjadi amal ibadah kepada seluruh pengurus jamaah daripada Masjid At-Taqwa Sesengkol. Mungkin sekedar ini yang dapat kami sampaikan, kami dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua, seluruh jamaah FKSMM senantiasa dalam keriduan, dalam keberkahan dan dalam perlindungan Allah, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat nanti. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Bapak Ustaz Syamsir Lubis SPDI yang telah memberikan kata-kata sambutan. Kemudian selanjutnya adalah kata-kata sambutan dari Ketua DPR RI atau Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia Wilayah Sumatera Utara, yaitu Bapak Abdul Jalil Ritonga. Kepada Bapak Abdul Jalil Ritonga kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti kajian ahad subuh FKSMM. Kemudian selawat serta salam semoga senantiasa tercurah dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, yang kami muliakan Pak Ustaz Haji Hidayatullah SD, anggota DPR RI fraksi PKS. Kemudian kami hormati ketua dan pengurus
Tunggal dan Talimbaru. Kemudian Ketua BKM yang hari ini di masjid ini kita mengadakan kegiatan kajian subuh telah berusaha payah menyiapkan tempat untuk kita semua. Kemudian Bapak Iqbal, tokoh masyarakat Talimbaru, dan juga hadir saya lihat salah satu pembina FKSMM, Bapak Iqbal. Kemudian seluruh ketua-ketua BKM, pengurus-pengurus yang tergabung dalam FKSMM, Tunggal dan Talimbaru. Terima kasih telah mengundang kami dan mengajak kami bersama-sama mengikuti kajian Ahad Subuh ini. Saya sendiri mengikuti kajian Ahad Subuh FKSMM ini yang kedua kali. Yang pertama kali pernah diadakan di Senggol. Saat itu penelitiannya Pak Arif yang juga pembina FKSMM. Kemudian hari ini ada Pak Iqbal yang juga merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari daerah pemilihan Sunggal, Talimbaru, dan Tanjung Batu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad Subuh, kami dari Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia Sumatera Utara hari ini, sebagaimana yang beberapa kali mungkin pernah saya sampaikan, itu alhamdulillah sudah terbentuk di 22 kabupaten kota Sumatera Utara. Kami masih optimis bahwa kegiatan-kegiatan remaja masjid itu masih merupakan menjadi media yang efektif untuk menangkal atau untuk mengantisipasi kenakalan-kenakalan remaja dan juga menjadi media yang melahirkan kegiatan-kegiatan positif bagi anak-anak muda kita. Jadi kami hari ini mengajak kita semua, kebetulan ini adalah gabungan dari BKM, masjid, musola atau surau, tentu menjadi bagian daripada dakwah masjid itu adalah remaja masjid. Ini adalah wadah yang terus-menerus ada sebenarnya, tapi barangkali tidak terlalu sering terjadi ketidakefektifan atau tidak maksimalan kegiatan-kegiatan. Maka kami mengajak menyampaikan pentingnya kita membentuk wadah remaja masjid, remaja musola yang mungkin nanti kegiatannya akan dibuat sedemikian mungkin atau sekreatif mungkin sehingga tidak lagi hanya monoton yang mungkin anak-anak remaja kita akan membayangkan kalau remaja masjid itu sama dengan wirid atau pengajian. Nanti akan biasanya itu banyak kegiatan yang membuat mereka merasa nyaman dan suka berada di lingkungan masjid. Kami pikir itu aja. Terima kasih kepada panitia, kepada FKSMM. Semoga kegiatan-kegiatan kajian aku dan kajian lainnya terus dilakukan oleh FKSMM. Ini luar biasa ada forum dan menaungi masjid sekolah di luar kecamatan. Mudah-mudahan kegiatan FKSMM ini dan mendapatkan doa dari Allah. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Allah menawarkan supaya semuanya bisa dapat, cari berkah, Pak. Kalau berkah bisa nggak semuanya dapat? Bisa. Syaratnya apa? Nggak perlu daftar. Syaratnya apa? Iman, takwa. Bisa beriman. Bisa ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beriman. Takwa, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Bisa nggak kita semua dapat berkah? Jawabnya bisa. Tapi kalau bupati cuma satu, Pak. Mau yang daftar 1000, 2000, yang jadi tetap satu. Makanya kata Allah jangan dicari itu, yang dicari adalah berkah. Belum lagi ada hadis nanti, hadis Imam Muslim panjang. Ini cerita kehidupan di dunia. 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan,
Sudah ada takdirnya kita. Bapak jadi laki-laki 50.000 tahun sebelum alam diciptakan sudah ditentukan oleh Allah, Pak. Bapak minta kemarin jadi laki-laki. Ibu minta jadi perempuan. 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan sudah ditentukan Allah. Ibu itu ya jadi perempuan, bapaknya jadi laki-laki. Nggak ada yang pesan. Jadi makanya yang dicari adalah berkah. Itu semua tergantung kepada sikap kita. Jadi misalnya dulu ya kalau turun hujan kita bilang apa namanya? Turun rahmat. Di sini masih ya rahmat kalau turun hujan. Kalau orang Medan enggak, Pak. Kalau turun hujan itu bukan rahmat. Saya tinggal di Jakarta. Kalau turun hujan, enggak rahmat lagi namanya, Pak. Banjir. Jadi itu namanya bukan rahmat tapi hukuman. Nah sekarang bagaimana kalau di Medan turun hujan, semua kebanjiran? Bagi orang yang tidak beriman dan bertakwa itu namanya hukuman, siksa. Tapi bagi orang yang sudah beriman dan bertakwa di Medan itu namanya cobaan. Jadi tergantung kepada orangnya. Nanti dia kembali kepada Allah sebagai apa dia? Sebagai orang beriman kembali kepada Allah atau sebagai orang yang kafir. Atau misalnya ada gempa. Begitu terjadi gempa, ada yang rumahnya rusak, ada yang meninggal, ada yang cedera. Bagi orang-orang kafir, maka itu adalah hukuman karena kekufurannya. Adapun orang beriman, itu adalah cobaan bagi dia. Nah sekarang apakah Allah yang menghukum? Kejam kali Allah ini. Sekarang kita cerita banjir. Dulu waktu hutan di Karo masih bagus, belum digunduli, maka banjir paling sekali 2 kali setahun, kan gitu ya. Tapi kok sekarang bisa 5, 6, 7 kali banjir. Kenapa? Karena hutannya sudah gundul. Yang gunduli hutan Tuhan atau manusia? Orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Artinya ketika gara-gara digunduli oleh manusia hutan itu lalu terjadi banjir, ini Allah yang menghukum atau manusia itu sendiri yang merusak dirinya? Seandainya manusia itu ikut aturan Allah, jangan bikin kerusakan di bumi ini, maka banjirnya nggak kejadian. Tapi karena kita tidak beriman, tidak bertakwa, kita kufur, Allah bilang jangan rusak, rusak karena ada cuan. Maka bukan Allah yang menghukum, sesungguhnya kita sendiri yang merusak diri kita. Kenapa rusak ekonomi negara kita? Apa Allah yang menghukum ekonomi Indonesia ini rusak? Enggak. Kenapa? Allah bilang jangan pakai riba. Ekonomi itu tidak boleh riba. Tapi kita pakai riba, hancur ekonomi kita. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jangan korupsi, kata Allah. Itu mencuri uang rakyat. Nanti rusak ekonomi negara. Terus kita korupsi terus. Loh, di mana Allah menghukum kita? Kita yang menghancurkan ekonomi negara kita. Kenapa? Karena kita tidak beriman, tidak bertakwa. Disuruh beriman, disuruh bertakwa, malah korupsi, malah riba. Sekarang narkoba di mana-mana, judi online, pinjaman online, LGBT.
Itu yang merusak adalah kita sendiri. Makanya tadi kalau kita tambah nih, kita perbaiki kualitas keimanan kita. Kita ajak orang lain sama-sama. Makin banyak orang sholat, makin banyak orang beriman, makin banyak orang bertakwa. Nanti Allah yang menyelesaikan. Dulu Mekah itu saling bunuh, saling begal, perkosa, zina, riba, semua ada di Mekah itu. Nabi datang, kalian kalau mau hidupnya enak, tenang, berkah, beriman dan bertakwa. Akhirnya Mekah itu dulunya saling bunuh, begal, zina, segala macam maksiat, sekarang beriman dan bertakwa. Maka orang Makkah itu hidupnya berkah. Yang nggak ada jadi ada. Orang datang nganter duit di sana. Kita di sini semua ada. Sawit di mana-mana. Tapi minyak goreng mahal. Minyak keluar dari bumi sendiri. Tapi Pertalite, Pertamax bensinnya mahal. Kenapa? Karena dimulai dari pemimpin-pemimpin kita dan rakyatnya jauh dari nilai iman dan takwa. Karena sesungguhnya Allah sudah kasih kecukupan. Cuma ada yang tamak, ada yang rakus, semua untuk dia. Makanya akhirnya yang lain enggak kebagian. Jadi kuncinya balik iman dan takwa. Nabi datang bawa apa? Bawa iman. Jangan sembah patung, sembah Allah. Itu iman. Sesudah sembah Allah macam mana? Sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Itu namanya takwa. Itulah yang diamalkan oleh orang Mekah. Maka terbuka pintu keberkahan dari langit dan bumi. Sementara kita semua ada, tapi kan yang nggak ada itu apa? Keberkahan. Saya kasih contoh terakhir. Semua ada, tapi keberkahan yang nggak ada. Keluarga saya ada tinggal di daerah Pantai Cermin, pantai, nelayan. Laut terbentang, dia pergi ke laut, pulang dapat udang kelong. 3-4 ekor dapat. Berapa online? Udang yang paling mahal tuh udang kelong, besar-besar. Ini nggak ada berkah. Saya contoh nggak bahwa nggak ada berkah. Bapak ibu berpikir enak betul jadi nelayan. Pergi pulang dapat udang kelong, tinggal digoreng, digulai, luar biasa lezatnya. Apa yang terjadi? Keluarga saya itu pulang bawa udang kelong, digoreng, enggak, dimakan, enggak. Dijual, ibu-ibu apa sekalian. Untuk apa dijual? Beli beras. Terus lauknya apa? Yang enak tadi kok nggak dimakan? Lauknya beli ikan asin. Ada apa nggak dikasih Allah? Ada. Tapi yang nggak ada apanya? Berkahnya. Dapat udang kelong, makan ikan Indonesia semua ada, Pak. Tapi yang nggak ada tuh berkah. Kunci berkah iman dan takwa. Semoga bisa jawab, Pak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين يا قاضي الحاجات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Kemudian infak yang kita dapat pada bulan hari ini adalah Rp1.12.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad ya sallallahu ya silakan alaihi wasallam. Alhamdulillah kajian Ahad Subuh pagi hari ini telah selesai bersama lintas Masjid Sunggal Kutalim Baru melaporkan kajian pagi hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.